Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan yang mubarakah ini kita kembali senantiasa bersyukur kepada Allah, khususnya terkait dengan nikmat yang menjadi kebutuhan hamba di seluruh kehidupannya, batinnya dan zahirnya. Dan nikmat itu adalah dibentangkan oleh pencipta makhluk, sebagaimana Allah telah menunjukkan di berbagai kehidupan yang terjadi. Allah mengajak makhluk untuk memahami bahwasanya pemilik nikmat yang mutlak adalah penciptanya, yang hal ini agar makhluk bisa kembali kepada kebutuhan dia terhadap nikmat-nikmat yang ada. Hakikatnya adalah kebutuhan dia kembali kepada penciptanya. Sebagaimana Allah selalu menunjukkan tentang hakikat kehidupan ini, seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah nasihatkan dua sisi kehidupan nikmat, yang kebutuhan nikmat ini menjadi kebutuhan hamba secara darurah, kebutuhan hamba secara kepastian di seluruh kehidupannya, di mana Allah SWT menasihatkan secara umum, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika hamba-hambanya mau menghitung, memikirkan, memahami tentang nikmat-nikmatnya, la tuhsuha, maka kalian tidak akan bisa menghitung.
tetapi pada kenyataannya manusia lebih memahami bahwasanya nikmat itu bukan nikmat penciptanya. Manusia lebih banyak memahami itu adalah kenikmatan yang menjadi milik-milik pribadi mereka. Dan ini menunjukkan kejadian di mana makhluk mengawali kegagalan dan masalah dari nikmat-nikmat yang menjadi kebutuhannya. Karena dengan seorang hamba tidak bisa menghitung nikmat Rabb-nya, seperti yang Allah Azza wa Jalla nasihatkan, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabb-mu, maka berbicaralah. Karena ternyata hamba-hamba yang mereka tidak meraih peringatan Allah Azza wa Jalla untuk memahami seluruh nikmat yang ada, yang dengan memahami seluruh nikmat yang ada akhirnya memahami siapa pemilik nikmat, dan dengan memahami siapa pemilik nikmat yang sebenarnya, maka disitulah Allah Azza wa Jalla meletakkan hamba itu benar-benar mendapatkan nikmat yang sesungguhnya. Hamba itu terus-menerus mendapatkan nikmat, dan nikmat yang mereka dapat benar-benar menjadi nikmat yang sesungguhnya. Karena dengan seorang hamba mengenal nikmat-nikmat yang menjadi kebutuhannya itu dari mana, hamba itu akan bisa memilih jalan di antara dua sikap hamba terhadap nikmat-nikmat Allah, yaitu sikap mensyukuri nikmat dan sikap mengkufuri nikmat. Kuatnya seorang hamba mensyukuri nikmat berangkat dari kuatnya seorang hamba mengenal nikmat-nikmat yang menjadi kebutuhannya. Dan rendahnya seorang hamba untuk bisa mensyukuri nikmat itu berangkat dari rendahnya seorang hamba yang tidak tahu memahami hakikat nikmat itu milik siapa. Apalagi ketika seorang hamba tidak bisa menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya Allah. Yang ilmu ini sudah dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk di dalam hukum kebahagiaan iman, yaitu al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Allah mengkaitkan kebahagiaan iman adalah terkait dengan beriman dengan takdir yang menimpa, dengan kejadian-kejadian yang terus terjadi, yang semua kejadian-kejadian itu ada kalanya zahirnya seperti yang dikhabarkan oleh Allah, oleh Rasul kita, yaitu khair, kejadian yang baik. Dan zahirnya di lain pihak seperti yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejadian-kejadian itu zahirnya terkadang adalah syarr, adalah keburukan. Dan manusia sering memahami di antara dua takdir itu mana yang dinilai sebagai nikmat.
Kira-kira mana yang dinilai sebagai nikmat? Yang baik. Kalau ada kejadian-kejadian yang terus dialami silih berganti pada seorang hamba, dan kejadian itu dohirnya seperti yang diberitakan oleh Allah, walanabluukum bil khairi wasyarr, seringnya hamba itu menganggap nikmat kalau kejadiannya itu baik. Tapi kalau kejadiannya tidak baik, hamba itu menganggap bukan nikmat. Seperti yang Allah Azza wa Jalla nasihatkan, ada seorang hamba idza mabtalahu, kalau Allah menguji dia, kemudian Allah timpakan kebaikan pada dia, maka hamba itu mengatakan Rabbi akraman. Kan begitu? Allah telah berbuat baik kepada saya. Dan itu pun berapa orang yang bisa ngomong seperti itu? Justru banyak orang ketika menimba kebaikan, ini kebaikan saya. Kan begitu kan? Ini kecerdasan saya, ini kekayaan saya, ini kesehatan saya, ini rumah saya, ini mobil saya, ini kegagahan saya, dan seterusnya. Berapa di antara hamba yang Allah telah memberi saya ujian dengan kegagahan, dengan kekayaan, dengan ini? Berapa? Apalagi yang kedua, faqaddara alaihi, ketika Allah Azza wa Jalla menetapkan rizkinya dengan pemberian Allah Azza wa Jalla dengan kekurangan, kesempitan, maka apa kata hamba? Rabbi ahana. Ya kan begitu? Allah telah menghinakan saya. Ini adalah sikap seorang hamba yang tidak bisa memahami tentang wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dari sini bagaimana mungkin seorang hamba bisa mengambil pilihan seperti yang dinasihatkan oleh Allah Azza wa Jalla, la in syakartum, apa? La azidannakum. Apa artinya la in syakartum? Jika kalian bersyukur. Dan membicarakan nikmat kemudian mensyukuri nikmat, itulah orang yang tahu ngurus kebutuhan dia kepada nikmat. Orang yang tidak bisa berbicara nikmat, dan nikmat itu milik siapa, yang akhirnya membuahkan sikap tidak bisa bersyukur, ya karena dia tidak tahu itu milik siapa, bagaimana dia bisa bersyukur? Hakikatnya adalah orang yang tidak bisa mengurus kebutuhan nikmat dia. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain ketika menerangkan orang yang bisa ngurusin kebutuhannya tentang nikmat yang menjadi kebutuhan mutlak bagi dia adalah orang yang kenal nikmat dan bisa mengambil sikap mensyukuri nikmat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang dia bersyukur, hakikatnya dia bersyukur untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Maka kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengkaitkan dengan syukur, ternyata kembali kepada sikap seorang hamba seperti yang dinasihatkan para ulama, ta'atul mun'im, mentaati yang memberi nikmat.
Itu hamba yang bersyukur kepada pemberi nikmat. Ta'atul mun'im, yaitu mentaati yang memberi nikmat. Dan itu hakikatnya syukur yang sebenarnya. Dan untuk itu, dengan demikian dia hakikatnya orang yang kenal nikmat. Nikmat itu milik siapa? Sehingga dia harus berbuat apa? Dan orang yang seperti itu ternyata dia sebenarnya orang yang ngurusi kebutuhan nikmat untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Karenanya Allah Azza wa Jalla mendatangkan agama ini seluruhnya dalam rangka untuk menjadi wasilah ini. Dalam rangka untuk menjadi wasilah, kita dibukakan jalan membicarakan nikmat Allah. Dalam rangka memberikan jalan, kita dibukakan oleh Allah bagaimana mensikapi nikmat-nikmat Allah. Kemudian bagaimana dibentangkan lagi oleh Allah jalan dengan agama ini, dengan hidayah ini. Bagaimana kita bisa melihat nikmat Allah itu dengan ilmunya Allah, yang akhirnya cara kita mengejar nikmat itu utuh, yaitu dengan apa tadi? Dengan mensyukuri nikmat. Apa bentuknya mensyukuri nikmat? Taat. Dan kenyataannya taat kita sering bermasalah, kan? Kenyataannya taat kita ini sering bermasalah. Taat musiman, taat sewaktu, taat tendensi, kan begitu? Ya, taat cari kepentingan di balik itu. Taat-taat itu sering bermasalah. Nah, ketika taat-taat itu sering bermasalah, berarti cara kita memahami nikmat bermasalah. Dan berarti jangan heran kalau nikmat-nikmat Allah berubah menjadi adab. Nikmat-nikmat Allah berubah menjadi musibah, berubah menjadi bencana bagi kehidupan kita. Makanya kehidupan mengenal Allah Azza wa Jalla menjadi sumber semua masalah tadi. Apa hubungannya mengenal Allah Azza wa Jalla dengan mengenal nikmat? Sebagaimana kita memahami, kita beriman Allah adalah Al-Khaliq. Iya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Allah adalah Al-Khaliq dan Allah adalah Al-Qadir. Apa Al-Khaliq artinya? Pencipta. Apa Al-Qadir artinya? Qadir. Qadirun. Yang maha berkuasa. Kemudian Allah juga menyebutkan fa'alun. Allah itu maha berbuat. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, bagaimana Allah itu maha berbuatnya? Allah memerintahkan pada sesuatu itu kun. Dengan satu kali kalimat perintah, kun, jadilah. Dan itu menunjukkan sempurnanya Allah Rabbul Alamin. Dan Allah Azza wa Jalla mengingatkan itu semua terkait hubungannya dengan nikmat-nikmat. Dari adanya Allah menghendaki sesuatu, Allah memerintahkan sesuatu dengan kun,
Kemudian perintah Allah disebutkan oleh Allah, illa wahidatun kalamkhin bil basar. Allah itu kalau memerintahkan sesuatu, satu kali perintah seperti kedipan mata. Seperti kedipan mata. Kemudian Allah juga menghabarkan kulla yaumin huwa fi sya'an. Ya. Setiap hari Allah itu ada di dalam seluruh urusannya, dan urusan Allah adalah ada yang terkait dengan Allah Azza wa Jalla tanpa makhluk, dan ada yang terkait dengan urusan makhluk. Apa urusan Allah dengan makhluk? Urusan Allah dengan makhluk adalah khalaqaha. Apa tadi? Menciptakan. Kemudian dabbaraha, mengatur makhluk. Kemudian amaddaha bikulli ma tahtaju ilaihi. Allah apa ya? Membentangkan, menyiapkan semua yang menjadi kebutuhan makhluk. Bikulli ma tahtaju ilaihi. Dan ini urusan Allah kepada makhluk. Dari semuanya ini ketika terjadi, kalau sudah terjadi namanya apa tadi? Ketika sudah terjadi namanya apa? Takdir. Paham Ibu? Aku nggak nyambung-nyambung. Ya. Jadi berbicara takdir itu banyak sekali yang terkait dengan Allah Rabbul Alamin. Di situ ada perintah Allah, di situ ada kehendak Allah, di situ ada kekuasaan Allah, di situ ada maha berbuatnya Allah, di situ ada ilmunya Allah, di situ ada hikmahnya Allah, di situ ada sifat keadilannya Allah. Karena itu, apakah ada takdir yang buruk? Nggak nyambung ini. Coba saya ingin ulangi. Kalau sudah urusan dengan takdir, maka di situ ada kekuasaan Allah yang sempurna, ada maha berbuatnya Allah yang sempurna, ada kehendaknya Allah yang pasti terjadi, ada hikmahnya Allah, ada karunia-Nya Allah, ada ihsannya Allah, ada keadilannya Allah Azza wa Jal. Ya. Sekecil apapun takdir itu yang terjadi. Dan kalau seperti itu, apakah bisa dipahami di situ ada sesuatu yang buruk? Dan terus tadi takdir ada berapa macam? Hah? Ada dua. Apa? Lah kok ada yang buruk? Nah, di sini Bapak Ibu. Kalau orang itu memahami takdir, dari sisi takdir ini adalah datang dari Allah, dari sifat sempurnanya, maka di situ seorang hamba melihat takdir kullahu khair. Semua takdir itu adalah baik, walaupun suarnya, gambarnya adalah ada yang buruk. Li'anna Allah iradatul khair, karena Allah itu sebenarnya menghendaki kebaikan. Lah kalau seperti itu, takdir buruk dilihat nikmat apa enggak? Itu baru nyambung. Paham Ibu? Makanya jangan ngerememeng terus. Ya. Ya, jangan banyak keluh kesah terus. Loh, Allah menghendaki baik kok ribut. Di sini karena nggak paham cara melihat nikmat, makanya syukurnya musiman, taatnya demenyar, ya, depnyat,
kadang taat, kadang tidak, karena nggak nyambung. Menyambungkan taat itu sebagai syukur, dan syukur itu melihat dengan nikmat, dan nikmat itu punya siapa, yang dinilai nikmat itu seperti apa, nggak nyambung. Kacamata ini beda. Ya. Dan inilah yang banyak menjadikan hamba itu problem. Cari nikmat, dapat nikmat, ketemu bencana. Loh, coba lihat. Cari nikmat, ketemu nikmat, dapatnya musibah. Orang dibujuk, pengen dibujuk, begitu punya bujuk, isinya keluh kesah. Itu kan cari nikmat, ketemu nikmat, dapatnya musibah. Betul kan? Ya kan? Gak bisa makan, cari makan, dapat makan, hidupnya susah. Loh, dapat makan masih susah. Loh, kamu kok susah? Iya, saya sih bisa makan, tapi kok cuma segini. Tetangga saya itu bisa segini. Nah, ini kan lapar, dikasih makan, dapat nikmat, tapi dapatnya penderitaan. Kenapa? Ya karena tidak bisa memahami nikmat itu yang mana. Kalau kita memahami nikmat itu harus dengan ilmunya Allah. Yang berbicara nikmat itu kan Allah. Makanya Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita ini menghitung nikmat Allah, nggak bisa ngitung. Sementara kita ini kalau tiap hari ngitung nikmat Allah bisa ngitung. Kan begitu kan? Coba di keluarga kita nikmatnya berapa? Nggak banyak Ustaz, cuma sedikit. Yang lain nggak nikmat semua. Suami saya juga begini, anak begini, istri begini, nggak ada nikmat ternyata. Karena salah ngitung. Ya. Jadi akhirnya hampir-hampir di dalam dirinya ini nggak pernah ada nikmat. Karena ngitungnya salah. Dan ini berangkat dari bodoh dengan Allah tadi. Yaitu bodoh di dalam memahami maha berbuatnya Allah. Maha Allah Azza wa Jalla mentakdirkan, menciptakan, mengatur. Di antara pengaturan Allah ada kurang, ada lebih. Ya kan begitu. Ya, ada sakit, ada sehat. Ada sana dikasih sakit cuma seminggu, ini dikasih sakit 2 tahun. Kan pengaturan Allah. Dan dari sini ketika kita tidak bisa memahami nikmat, sudah awal kegagalan manusia tidak akan ketemu hidup yang baik. Makanya seperti yang dinasihatkan oleh Allah Azza wa Jalla, hakikat kefakiran, kemiskinan yang harus dijawab oleh pribadi, oleh keluarga, oleh masyarakat, oleh bangsa, yang tujuan mereka supaya nggak miskin, kan begitu. Karena secara zahir bahasa miskin ini digunakan dengan keberhasilan atau kegagalan. Kegagalan. Allah Azza wa Jalla sudah mendefinisikan miskin yang sesungguhnya, yaitu fakirun ilallah. Apa? Miskin kepada Allah. Kalau seorang hamba hatinya setiap detik, setiap waktu, setiap tempat ada kejadian-kejadian yang tidak berhasil meraih kebutuhannya dengan penciptanya, itulah orang miskin. Karena saat itu pasti terjadi pergolakan hidup. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innamal ghina ghinan nafsi. Kan begitu kan? Hanyalah orang yang kaya itu kaya apa? Kaya jiwanya, kaya hatinya. Apa yang dimaksud kaya hatinya? Kebutuhannya mengenal pencipta tercapai. Itu yang dimaksud kaya hatinya. Ada orang, Ustaz saya sudah kaya hati. Kenapa kaya hati? Suamiku lagi baik, anakku baik. Sebentar tok itu nanti kaya hatinya. Ya kan begitu. Ya.
tetanggaku lagi baik, hatiku lagi berbunga-bunga ini, hatiku lagi kaya. Sebentar aja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini letak pada kajian-kajian kita yang lewat, di mana sikap kita kepada Allah yang paling puncak adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau orang punya syiar hidup ini, dan itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh keadaan tertentu, itulah orang yang akan punya kebahagiaan hidup. Dan kita sekarang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita banyak masalah, banyak problem. Yang hakikatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah taat kepada Allah yang mutlak. Dan taat kepada Allah yang mutlak ini, kalau seorang hamba hatinya dipenuhi dengan apa tadi? Mengenal Allah. Seperti tadi malam kita jelaskan di mana? Bekasi. Seorang suami pada istrinya punya ketaatan enggak kepada Allah? Di dalam istrinya ada ketaatan pada Allah enggak? Ada. Seorang istri pada suaminya ada ketaatan pada Allah enggak? Suami sering bermasalah enggak melaksanakan ketaatan Allah yang ada pada istrinya? Sering kan? Istri sering bermasalah enggak jalanin taat kepada Allah yang berkaitan dengan suaminya? Paling sering. Sekarang kenapa? Kok enggak bisa? Karena tadi tidak bisa melihat nikmatnya suami, nikmatnya istri itu di mana. Ya. Sehingga istrinya itu dipandang nikmatnya cuma sedikit. Ya. Suami dipandang nikmatnya cuma sedikit. Kalau ditanya kapan suami itu nikmat, kalau pulang bawa ratusan banyak. Cuma itu yang dilihat nikmat. Istrinya juga begitu. Kalau setiap maunya suami dituruti, itulah istri yang baik. Nah, akhirnya cara memandangnya sudah seperti ini. Dan ini menunjukkan tidak tahu tadi, istri itu diciptakan oleh Allah. Hari-harinya sifatnya ditakdirkan oleh Allah. Suami juga begitu. Kalau dia memahami ini adalah nikmat Allah, dan Allah berbuat kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada ini, kulla yaumin huwa fi sya'an, maka dia selalu memahami di sana ada nikmat sebenarnya. Apa nikmat itu? Iradatul khair. Allah itu menghendaki kebaikan. Saat suami tidak seperti selera kita, itu sebenarnya nikmat. Saat istri tidak seperti selera kita, di situ sebenarnya ada nikmat. Karena kita jahil dengan Allah, nggak bisa melihat itu semua. Karena untuk melihat itu harus jalannya lewat Allah. Kalau jalannya cuma ngelihat suami dipendelengi suaminya, nggak ketemu-ketemu nikmatnya. Kalau istri dilihat dari awal, dari ujung kaki sampai kepala, yang dilihat cuma istrinya tok, di mana sih, di mana, nggak ketemu. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menasihatkan, kata beliau, fil maf'ulat min takhsisatil mutanawwi'ah dalun ala iradatil fa'il. Coba diperhatikan, ini penting. Fil maf'ulat, maf'ul, yang belajar bahasa Arab sebut apa ini? Maf'ul sebut apa? Fi'il maf'ul. Oh, isim maf'ul. Artinya apa? Yang diperbuat. Yang diperbuat berarti apa? Yang berbuat Allah. Allah berbuat pada yang diperbuat. Yang diperbuat siapa? Makhluk. Nah, sudah ketemu kan? Allah berbuat pada makhluk.
Datnya makhluk dan sifatnya makhluk. Paham? Tahu datnya makhluk? Ganteng, gagah, elek, gede, cilik, ya kan begitu? Ya, itu datnya makhluk. Sifatnya senyum, ngambek, protes, itu sifat-sifatnya kan? Itu semuanya adalah makhulatnya Allah. Suatu ketika Allah memerintahkan begini, loh apa betul tak Ustaz? Iya. Mana buktinya? Al-qalbu baina yadayir rahman. Hati itu di antara dua jarinya Allah. Berarti makhluk berubah-ubah nggak tiap hari? Siapa yang berubah? Allah Rabbul Alamin. Allah Azza wa Jalla yang berubah-ubah kejadian makhluk. Terkadang begini, terkadang begini, terkadang begini. Loh, kok aku nggak kroso, Ustaz? Saya kok nggak kerasa seperti robot? Memang bukan robot, karena Allah melewatkan kehendaknya pada kehendak kita. Nyambung ini? Nah, mikirnya harus dalam sedikit. Bapak Ibu punya kehendak nggak? Punya karep nggak? Di dalam kehendak kita itu di situ Allah melewatkan kehendaknya, Masya Allah. Makanya nggak kerasa, paham? Di dalam kita berbuat terjadi, kita punya usaha. Hah? Di usaha kita itulah Allah memasukkan kekuasaannya. Di sini banyak orang gagal. Sebagian orang memahami pokoknya kita ini kayak wayang kulit terserah dalam. Paham? Pokoknya kita ini seperti wayang kulit terserah dalam. Sebagian lagi Allah itu nggak ada hubungannya dengan kita. Kita mau ini yaitu urusan kita, pekerjaan kita. Akhirnya ini tidak akan bisa melahirkan akidah yang menyelamatkan dia. Di satu sisi kadangkala dia menjadi orang pengangguran karena wayang kulit. Wayang kulit kalau nggak dimainkan kan masuk kotak. Begitu kan? Di satu sisi kepedean, nggak butuh Allah Azza wa Jalla, karena merasa Allah itu nggak terlibat dengan hidupnya. Dan ini kekacauan. Yang ini juga rusak, yang ini juga rusak. Dan itulah yang diistilahkan para ulama kegagalan mengenal takdir. Yang hakikatnya kegagalan mengenal nikmat Allah, yang berbuntut kepada kegagalan mensyukuri, yang berujung kepada kegagalan mentaati. Dan kalau sudah begitu seluruh hidupnya bencana. Udah urut-urutannya. Hah? Gimana tadi? Saya juga sudah lupa. Gimana tadi awalnya? Kegagalan apa tadi? Kegagalan apa? Suaranya yang jelas. Kegagalan mengenal takdir. Berangkat dari kegagalan mengenal nikmat Allah, ya kan? Terus berangkat lagi kegagalan mensyukuri, kegagalan mentaati, kan gitu. Terus akhirnya ya hidupnya bencana. Karena kalau orang sudah tidak bisa mentaati ilmunya Allah, pasti dia akan hidup mengikuti ilmunya syaitan. Ya kan begitu? Dia akan hidup mengikuti tahwal anfus, apa yang nafsunya menginginkan. Kan begitu? Zayyana lahu a'malahum, setan menghiaskan amalnya sehingga karya-karya dia menjadi karya bencana semua. Makanya Allah mengingatkan ketika Allah Azza wa Jalla berfirman kepada orang munafik, ya kan? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, kalau dikasih tahu jangan buat kerusakan, apa? Innama nahnu muslihun. Saya ini berbuat baik menurut setan, menurut hawa nafsunya. Tapi kalau kembali kepada ujung yang dia lakukan pasti menyimpang, nggak sesuai dengan petunjuk Allah.
Maka di sini kita ingin menyimpulkan di mana letak kebutuhan kita kepada Allah. Kenapa harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini cara kita membangun, sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang salah memberangkatkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan akhirnya hidup kebutuhan kita kepada Allah ini dianggap bukan menjawab kebutuhan kita kepada nikmat-nikmat. Jadi kembali kepada Allah secara mutlak itu adalah jawaban kita mengejar nikmat kita sendiri. Dan di situ letak Allah tadi mengatakan ayyuhan nas antul fuqara'u ilallah. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat ke-15, wahai manusia, kalian itu orang-orang yang miskin hanya kepada Allah. Dan jawabannya tadi adalah apa? Hidup untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sudah nyambung tadi kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah nyambung belum? Lu kok masih plong-plong? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bentuk apa tadi, Bu? Ketaatan kan kepada Allah. Selama ini kan orang-orang kalau sudah dibicarain ada masalah, ya kamu taat pada Allah, kok nggak solusi tau Ustaz? Oh ada masalah kan harusnya masalahnya dijawab. Ini ada masalah malah disuruh taat. Taat yang dimaksudkan adalah taat untuk mensyukuri nikmat. Dan mensyukuri nikmat itu untuk kita dapat nikmat atau untuk jauh nikmat? Nah, nyambung. Ya kan? Kenapa kita mensyukuri nikmat? Untuk dapat nikmat. Dari mana? Dari logika manusia saja dapat kok. Sekarang kalau orang itu baikan, gampang dapat makan nggak? Loh, coba. Hah? Gampang nggak? Gampang. Orang baikan gampang dapat pertolongan orang lain nggak? Gampang. Itu logika, kenyataan. Dan taat itu baik atau buruk? Jadi selama ini karena kita memahami taat itu sudah salah. Jadi taat itu dalam rangka mensyukuri nikmat. Bagaimana kita bisa taat yang terus-menerus istiqomah dan manis? Melihat nikmat. Nikmat itu ternyata seluruh kebutuhan kita, sehingga sakit pun kita tidak menghentikan taat. Istrinya melengos, kita juga tidak menghentikan taat. Kan begitu. Suaminya rezekinya seret, apa? Kita juga tidak menghentikan taat. Anaknya sudah dilahirkan, sudah dididik, kadang-kadang sama orang tuanya nyinyir. Kita juga tidak menghentikan taat terhadap apa yang Allah tuntunkan pada anak kita. Guru-guru muridnya jengkelin, ya guru itu tetap ngajar, tetap didik, walaupun dibuangin yang nggak baik. Karena apa? Dia melihat itu juga satu hikmah dari Allah, sehingga syukur itu nggak pernah istirahat, baik itu nggak pernah istirahat, dan otomatis daurah kebaikan itu muter terus. Inilah caranya kita memahami kenapa kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dipahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah menyiksa diri kita untuk Allah. Ini salah besar. Karena itu banyak orang ibadah itu dianggap bukan solusi problem. Ya. Taat kepada Allah bukan solusi, karena cara berpikirnya sudah keliru. Ini yang pertama dan ini yang paling penting. Di mana aina nahnu min ma'rifati jamalillah. Di mana kita menempatkan diri dari mengenal sifat indahnya Allah. Kalau kita ingin punya kehidupan yang indah dengan Allah, ya kita menempatkan diri menjadi hamba yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagaimana yang tadi telah kita pahami. Dan itu tidak bisa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pasti problem dia. Orang kalau mengenalnya Allah bermasalah,
ibadahnya mesti problem. Seperti yang sudah banyak terjadi. Ya, taat pada suami problem, berbuat baik pada istri problem, ya kan? Berbuat baik pada anak, mendidik anak problem, dengan tetangga problem, baik sebentar masalah lagi, tidak bisa mengambil hikmah, nggak bisa tetap menempatkan taat dengan baik, sedikit-sedikit masalah, dan ini kejahilan mengenal Allah. Karena salah paham memahami nikmat dan akhirnya tidak bisa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang pertama, sampai Al-Imam Ibnul Qayyim menulis kitab khusus untuk menerangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu kitab khusus, lumayan besar kitabnya. Itu fokus beliau menerangkan tentang kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kitab Madarijus Salikin. Ya, kitab Madarijus Salikin. Ya. Bapak Ibu bisa baca setelah memahami bahasanya. Bahasanya dipahami kemudian dibaca, insya Allah jauh sekali nanti kita akan banyak mendapatkan bimbingan-bimbingan yang benar untuk mendapatkan tahapan kita mendalami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai buku terjemahan Ustaz susah. Ya nggak percaya coba baca pakai buku terjemahannya, nggak paham. Ya di mana? Di Babut Taubah, di JPE tadi malam itu kan ada kajian kitab Al-Fawaid, kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim. Salah satu yang sering ikut ngaji itu penerbit buku Imam Syafi'i kalau nggak salah. Iya, dan itu kan termasuk aktif menerjemah buku-buku kitab para ulama. Kayaknya kitab Al-Fawaid juga udah ada terjemahannya kan. Dan dia ngikuti kajian dan dia juga membaca kitab Al-Fawaid itu. Tapi kata dia, kok nggak sama ya? Nyambungnya beda. Ya memang beda. Wong kita nerangkan dengan bahasa Arabnya, lah situ baca terjemahan, lah yang nerjemah ini siapa? Terus memahaminya pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang menerjemah kitab itu tidak seperti yang kita pahami. Yang diterjemah kitab apa, yang nulis siapa. Kalau yang nulis ini Ibu Budi, ya gampang diterjemah. Ya kan begitu. Kalau yang nulis kelas SD, ya diterjemah gampang, dipahami gampang. Nah kalau yang nulis kelasnya profesor, seperti Al-Imam Ibnul Qayyim, banyak menuangkan maksud yang dalam, tetapi bahasanya adalah bahasa yang simple. Ya gimana caranya memahami? Ya ini sedikit yang kita jelaskan. Apa yang kita ambil faedah tentang letak jamalul hayah, indahnya kehidupan seperti yang Allah Azza wa Jalla terangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil. Apa artinya? Allah itu adalah maha indah. Yuhibbul jamal. Allah cinta keindahan. Berarti saya ingin nanya sekarang, al-jamal apa artinya tadi? Yang dicintai oleh Allah itu jamal bentuknya apa? Soalnya hadis ini sering ditulis di internet, dijadikan nasihat gitu toh. Tapi isinya bunga. Enak bunga. Jadi isinya itu bunga. Jadi Allah jamil yuhibbul jamal gitu. Enggak ada orang sujud terus ditulisi Allah jamil yuhibbul jamal. Padahal yang dimaksud jamal itu ya kayak gitu. Ya, sujud taat, ya, ngikuti petunjuk Allah walaupun susah, itulah yang dimaksud jamalul hayah. Nah, setiap membuat indah tafsirnya bunga-bunga. Nanti suaminya pulang nggak bawa bunga, jarine Islam itu indah, kok nggak ada yang indah. Ini karena salah memahami tadi. Yang dimaksud Allah yuhibbul jamal
itu bukan indahnya kebun bunga di taman itu yang dicintai oleh Allah, bukan itu. Indahnya seorang hamba yang hidupnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak dibatasi oleh apapun. Mau miskin juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mau kaya juga begitu, mau hidupnya sakit begitu, sehat begitu, dan seterusnya. Anaknya rewel, anaknya baik juga begitu. Itulah namanya jamalul hayat. Dan itu terbukti nggak? Coba kalau ada orang susah dia tenang, baik dia tenang, suaminya masalah dia tenang, istrinya masalah dia tenang. Kira-kira orang lihat dia gimana? Orang kok seperti itu ya, susah ya nyari orang begitu, kan gitu kan? Ada nggak yang nilai jelek? Ya itulah jamal. Itulah hidup yang sebenarnya indah. Orang lain bingung ke sana kemari, dia nyaman aja. Dia banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan berat dijalanin, orang lain melihat saja sudah sepet. Ya kan? Dia kok nyaman-nyaman. Loh, kamu nggak capek toh? Enggak tuh, ya alhamdulillah baik-baik. Kita itu yang ngelihat tok sudah, aduh boyokku kok pegel ngelihat anu. Ini namanya hidup indah. Bukan indah itu terus kebak kembangnya, itu bukan. Nah, itu keindahan kebun. Bukan yang dimaksudkan di sini adalah yuhib. Saya ingin tanya, yuhib apa artinya yuhib? Yuhibbu. Yang berbuat mencintai siapa tadi? Allah. Pernah nggak ada dalil Allah yuhibbu as-samawat? Ada? Allah cinta langit, ada nggak? Allah cinta bumi, ada nggak? Tapi Allah cinta orang bertakwa, ada nggak? Nah, sambungkan sekarang. Yang dimaksud cinta itu yang ada hubungannya dengan tuntunan. Berarti indah di sini adalah indah melaksanakan tuntunan Allah. Jadi jangan meletakkannya keliru, sehingga kita selama ini akhirnya pun mensikapinya banyak keliru. Kalau seperti ini cara kita melihat, kita manusiawi. Ada sesuatu yang dohirnya buruk, mesti kaget dulu, ya kan? Secara manusiawi. Tetapi kalau kita mau memahami petunjuk Allah tadi, lama-lama kita tidak kaget. Suami pulang, Pak, bawa rezeki berapa? Cuma 5.000. Mesti kaget enggak? Tapi begitu dia paham, ini kodoknya Allah. Suamiku udah berangkat, sudah begini. Ternyata dia beri begini. Pasti Allah punya hikmah yang lain. Kira-kira berubah jadi sikap kaget atau sikap menerima? Ini caranya melihat. Ya, gimana? Kalau diceritain enak Ustaz, tapi dijalani kok nggak enak. Yaitu harus kita mendidik diri kita. Karena iman itu pendidikan. Iman bukan sulapan. Yang namanya pendidikan itu harus syai'an fasyai'an dan terus dijalani. Seperti dulu para sahabat. Mereka sahabat mengatakan, kita menjalani sholat 20 tahun beban. Duh. Setelah itu sambil kita terus memperbaiki, memahami, setelah itu kita menjalani sholat kebahagiaan. Duh. Berarti kita harus mendidik iman. Jangan perjalanan iman ini seperti mencicipi urusan dunia. Beda. Dan iman ini secara tubuh bukan kebutuhan asli tubuh. Makanya kalau disuruh iman mesti nggak langsung terima. Karena kebutuhan tubuh itu cenderung ke bawah. Kalau kebutuhan iman ke atas apa ke bawah? Ke atas. Tubuh itu pengennya ke bawah terus. Ya, makanya tadi malam kita sampaikan, kalau seandainya Allah menyuruh kita sholat berdiri dengan sholat tidur telentang pahalanya sama, milih apa juga? Tidur telentang kan pahalanya sama. Itu tabiat tubuh manusia, pengennya yang rendah-rendah. Jadi kita harus mendidik diri kita untuk mengikuti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita harus mendidik diri kita. Maka ini faedah pertama. Dari sini saja Bapak Ibu,
jawaban untuk menjadi hamba yang baik, dicintai oleh Allah, nikmat-nikmatnya selalu diberi oleh Allah, akan terjawab. Dan itu doanya Rasulullah SAW. Wa as'aluka na'iman la yanfad. Saya meminta kepada Engkau ya Allah nikmat yang tidak pernah habis. Ini nikmat batin apa nikmat zahir? Batin. Karena dengan nikmat batin bisa melihat nikmat zahir gak pernah habis. Tapi kalau gak punya nikmat batin, nikmat zahir datang pun dilihat bukan nikmat. Paham Bapak Ibu? Ya seperti tadi katakan, kita tidak punya nikmat batin. Pengen punya suami, dapat suami. Pengen punya istri, dapat istri. Dan akhirnya kok nggak seperti mau saya ya? Kan begitu. Kenapa? Karena nggak punya nikmat batin. Tapi kalau dia punya nikmat batin, saya pengen punya suami yang gini. Tapi dapatnya kok gini. Siapa ini yang berbuat? Allah. Berarti Allah punya maksud. Allah punya hikmah. Kan begitu. Makanya pernah Rasulullah SAW ada seorang wanita dilamar 3 orang datang kepada Nabi. Ya Rasul, saya dilamar 1, 2, 3. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan amma fulan seperti ini, amma fulan seperti ini, amma fulan seperti ini. Terus gimana ya Rasul? Lebih baik kamu jangan nikah 3-3-nya. Sudah lama pengen ngebet, pengen nikah, malah suruh nikah 3-3-nya nggak boleh. Terus kata Nabi, kamu nikah sama fulan itu. Kata wanita ini, saya melihat saya itu nggak ada yang cocok dengan dia. Kemudian akhirnya karena itu nasihatnya Rasul. Nah itu kan namanya memahami nikmat dengan nikmat batin. Kan begitu. Saya ikuti petunjuk Nabi. Kemudian saya nikah sama dia. Dan saya tidak menyangka Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang dulu tidak pernah saya pahami. Dan itulah hakikatnya seorang hamba melihat kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini. Makanya sering-sering, kadang-kadang saya di rumah juga, bapak ibu, kalau dipaham-pahamkan gak paham-paham, kadang-kadang sudah ini dunyo bukan surga. Soalnya orang barbar, orang paham-paham, sudah dibilangi ini dunia, cara melihat nikmat itu harus jelas. Ini bukan surga. Kalau surga cara melihat nikmatnya beda. Nanti habis, oh iya ya sudah paham, selesai. Ini yang pertama. Kemudian Al-Ibnu Qayyim menerangkan kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla kembali adalah yang kedua, kebutuhan yang lebih khusus. Yang kebutuhan ini ada di dalam kebutuhan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kebutuhan kita kepada Allah untuk mencari kebaikan hidup yang indah. Nah, di situ ada lagi kebutuhan yang sangat esensi di dalam melaksanakan iyyaka na'budu. Dan ini ada sambungannya nanti di akhirat, yaitu kebutuhan khusus dekat dengan Allah. Ya, karena itu tidak setiap orang yang dohirnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in punya kedekatan kepada Allah. Ya, Allah Azza wa Jalla mencontohkan misalnya. Kalau kita kembali kepada contoh sholat. Sholat itu secara bahasa artinya apa? Ya? Berdoa. Nah kan? Atau bahasa lain dzikir. Iya kan? Dzikir. Sebagaimana Allah mengatakan aqimis sholata lidzikri. Ya kan begitu? Kita di dunia ini, kedekatan kita kepada Allah adalah dengan dzikir, dengan doa. Apakah setiap orang yang sholat itu punya kedekatan dengan Allah? Belum tentu. Dari mana ukurannya? Dari kehidupan dia dzikrullah.
Kalau di dalam iyyaka na'budu iyyaka nasta'in tidak ada dzikrullahnya yang memang punya makna yang dikehendaki oleh Allah, maka belum tentu ini akan menjadi jawaban kedekatan dia kepada Allah. Makanya Allah menyebut fawailun lil musallin. Ya. Apa artinya? Celakalah orang yang sholat. Sholat disebut celaka kan? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat yang kehilangan kebutuhan aslinya. Maka dari situ, meskipun orang yang sholat ini sama-sama punya kehidupan hati dzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kita contohkan yang konkret saja. Umar ketika sholat punya kehidupan yang dzikir kepada Allah? Punya. Abu Bakar punya enggak? Tapi yang diraih Abu Bakar dengan Umar beda apa sama? Beda. Coba lihat. Abu Bakar kalau baca ayat di waktu sholat nggak bisa nerusin. Kenapa nggak bisa nerusin? Dzikir hatinya meledak. Nggak mampu dia ngomong lebih banyak lagi. Menyebut ayat ini nggak mampu lagi. Terus kita lihat. Taatnya Abu Bakar dengan Umar perlombaannya menang mana? Menang Abu Bakar. Ya kan? Cocok kan tadi? Taatnya Abu Bakar dengan Umar perlombaannya menang Abu Bakar. Setiap kali Umar ingin mendahului Abu Bakar sudah di situ. Setiap kali ingin mendahului sudah di situ. Ketika Umar ditanya, "Wahai Umar, kamu mau mensedekahkan hartamu berapa?" Kata Umar, "Saya sedekahkan separuh hartaku di jalan Allah." Oh ya sudah, diserahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar dipanggil, "Wahai Abu Bakar, kamu sedekahkan hartamu di jalan Allah berapa?" "Semua ya Rasul." "Duh, terus kamu tinggalkan anak istrimu apa?" "Allah Azza wa Jalla." Ini bedanya jauh. Yang didapat pun jauh. Abu Bakar ada burung terbang mencelok apa? Hingga kemudian terbang lagi, air matanya bisa keluar. Beda jauh, dzikirnya kepada Allah itu beda. Abu Bakar itu cuma begitu aja, lihat burung terbang hingga pergi lagi, air matanya keluar. Kita ada bencana alam di depan kita aja nggak bisa nangis. Beda jauh dzikir. Karena itu kebahagiaan Abu Bakar di dunia beda dengan umat, apalagi kita-kita. Dari sini menjadi barometer Bapak Ibu. Dan dari mana diurut-urut ini sekarang? Abu Bakar kok punya kehidupan dzikir kepada Allah yang hebat seperti ini? Siapa yang bisa jawab? Dari thalabul ilmi. Siapa murid Rasulullah yang paling sering ketemu Nabi? Ya Abu Bakar. Karena dzikir yang ada di hati tidak mungkin kalau itu tidak ada ilmu. Kalau dzikir lisan kan ngucapin. Seberapa yang dihitung kalau itu dihitung. Tapi kalau dzikir hati, dzikir dengan makrifat, dzikir dengan pemahaman, dzikir dengan memahami kebesaran, ini nggak bisa dihitung. Karena itu Abu Bakar melejit. Kebahagiaannya seperti itu. Ya. Seperti kita pernah contohin, Rasulullah SAW sakit, wafat. Sahabat masih gaduh. Ya kan begitu kan? Sibuk kesana kemari, gimana ini Rasul wafat, nanti kalau meninggal dunia gimana? Abu Bakar tenang aja. Rasulullah SAW, padahal Rasulullah ini menantunya kan? Menantunya dan anaknya Abu Bakar yang paling dicintai oleh Rasul. Rasulullah wafat menantu yang seperti ini. Loh Abu Bakar tuh pergi ngurus urusan. Tenang, Bapak itu gak mencintai Rasul. Beda mencintainya orang punya ilmu dengan tidak. Kebaikan-kebaikannya terjamak, tidak menjadi orang bingung.
Dan kenyataannya juga ditunjukkan oleh Allah. Sing bakbu, tahu bakbu. Sana kemari ribut ke sana, kayaknya mikirkan nusa dan bangsa gitu. Akhirnya ketika Rasulullah SAW wafat juga bingung kan? Abu Bakar yang sederhana seperti itu, begitu Rasulullah SAW wafat, dengar berita, pulang, kemudian dilihat Rasul, kemudian Abu Bakar, oh betul Allah telah mewafatkan. Kemudian Abu Bakar mengimani wafatnya Rasul, kan begitu. Kemudian dicium Rasulullah, kemudian Abu Bakar mengatakan tibta hayyan wa mayyitan. Setelah itu Abu Bakar keluar dengan tenang, tidak bingung. Orang-orang ribut, disuruh diam. Umar nggak mau diam. Ya. Ini terlihat orang sudah kacau. Kemudian Abu Bakar, akhirnya Umar dinasihati nggak mau diam, ya dia ngomong. Ngomongnya bukan ngomong sekedar ngomong. Yang diomongkan adalah kaidah, ilmu, ayat, dan menunjukkan itu dzikir yang ada di hatinya. Dan orang kemudian pada melongok semua. Loh, kok ada ayat itu ya? Padahal kita sudah hafal kok baru tahu sekarang. Ini ma fi qalbi. Di situ Bapak Ibu, barometer kita punya kedatan kepada Allah yang secara makro tadi, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ditentukan kembali kepada kedekatan dzikrullah. Dan ibadah ini, orang-orang yang beriman secara umum, mereka masuk surga, ya kan? Dimasukkan oleh Allah ke surganya, derajatnya menyesuaikan apa? Derajat surganya menyesuaikan apa? Iya, menyesuaikan apa? Iya, karena budunya tadi kan, menyesuaikan ibadahnya. Ada punya surga yang tinggi, di atasnya lagi, sesuai dengan apa? Ibadahnya. Sekarang, salah satu nikmat di surga yang paling tinggi apa? An-nadru ila wajhillah. Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu al-jannah wa ziyadah. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ziyadah. Lah, memandang wajah Allah ini kelezatan yang mengalahkan surga. Sekarang saya ingin nanya, orang mukmin cuma memandang wajah Allah nggak di surga? Secara umum, ahli surga akan diberi kenikmatan memandang wajah Allah. Frekuensinya satu orang beriman dengan yang lain sama apa beda? Beda. Ketika memandang wajah Allah, lezatnya, nikmatnya yang dirasakan satu dengan yang lain sama apa beda? Beda. Di mana yang membedakan? Dzikrullah. Bagaimana kehidupan, ilmunya dia, dzikirnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hal yang seperti ini di dunia pun seorang itu merasakan. Coba kalau misalnya manusia yang dia sering komunikasi sama orang tuanya, ketemu dengan orang tuanya, dengan yang jarang-jarang komunikasi, ketemu dengan orang tuanya, rasanya sama apa beda? Beda. Ya. Yang sering komunikasi, orang tuanya mau ketemu paling-paling berapa kali. Tapi yang sering komunikasi, mau ketemu yang sana, saya kurang senang ketemu itu. Saya mau ketemu siapa? Ketemu yang anak itu aja. Kenapa? Dia perhatian sama aku. Ya kan begitu kan? Apalagi ibu-ibu ini capernya besar sekali. Ya, anak-anak yang sering perhatian sama orang tuanya, wah itu yang dia perhatikan. Itu menunjukkan bagaimana Allah Rabbul Alamin. Dan yang paling menjadikan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana di dalam hadis, innallaha la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Hati kita. Hati kita ini punya kehidupan dengan Allah. Dzikirnya hati adalah makrifat, mengenal. Dan mengenal ini kembali kepada ilmu. Kalau kita punya ilmu tentang Allah hanya 1-2,
Yang zikirnya hati kita tentang Allah ya hanya itu. Dari sini Bapak Ibu jawaban kenapa kita harus thalabul ilmi. Kenapa kita harus terus menerus memahami ilmu seperti para ulama dulu. Sampai satu kitab saja itu diulang sampai puluhan kali. Dan seringkali mereka setelah itu mengatakan, seperti contoh muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengulang kitabnya Imam Syafi'i Ar-Risalah. Saya baca kitab guru saya Ar-Risalah, saya ulangi lagi. Di ulangan yang kedua saya dapat faidah yang tidak ada pada yang pertama. Di ulangan yang ketiga saya baca faidah lagi, tidak dapat yang ulangan pertama dan kedua. Dan ini adalah zikir yang ada di hati. Kalau kita kosong dari thalabul ilmi, kita malas dengan ilmu, kita malas untuk tadabbur, tafakkur, hati kita lemah, zikirnya ringan. Makanya zikir yang ada di lisan cepat capek, hatinya kosong. Ini kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim mengingatkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa bi dzikrihi tatma'innu qulubuhum wa taskunu nufusuhum. Tujuan besar kenapa kita harus punya kehidupan ingat kepada Allah ini, untuk membahagiakan bagian tubuh kita yang paling rawan. Apa bagian tubuh kita yang paling rawan? Hati dan nafsu. Itu paling rawan. Karena dia yang menentukan seluruh tubuh kita. Kata Rasulullah, in saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik seluruh tubuh baik. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia buruk seluruh tubuh buruk. Ini rawan. Di mana letak rawannya? Tadi menentukan baik buruknya semua kehidupan kita. Yang kedua, di mana letak rawannya? Susah dikendalikan hati dan nafsu itu. Hati, Bapak Ibu selalu merasakan. Kita semua selalu merasakan. Gampang gak hati kita berubah-ubah? Gampang, rawan. Ya. Nafsu, gampang gak kita urus? Enggak gampang. Dan untuk menenangkan ini perjuangan besar. Makanya seringkali, terutama di dalam dunia pendidikan secara khusus, yang seringkali pendidikan ini orang sering melihat pada yang dohir. Kan begitu kan? Dohirnya tidak nakal, dohirnya sudah baik, kan begitu? Dohirnya sudah mau sholat, dohirnya sudah tidak nendangi temennya. Berhasil? Kalau orang yang gak paham pendidikan, dia gak berhasil. Makanya banyak sekarang pendidikan untuk menghentikan itu secara dohir. Caranya apa? Dikasih hadiah banyak, berhenti. Ya kan? Diancam, kamu kalau masih begitu, nanti kamu saya hukum begini. Akhirnya berhenti kan? Berhenti. Tapi berhenti pendidikan? Enggak. Karena sebenarnya belum berubah. Itu yang sering saya kadang-kadang sampaikan kepada beberapa guru-guru. Orang baik yang hatinya belum baik adalah orang jelek yang belum menampilkan kejelekannya. Gimana? Orang baik, kadang-kadang kita melihat murid-murid itu kan, baik, duduk, rapi. Ustadz ini baik-baik, siapa bilang baik? Sehingga kalau sudah guru melihat rapi, diurus gak murid itu? Enggak, ini salah, guru salah. Loh Ustadz, tapi dia baik kok gak nakal? Belum baik, artinya masih kosong kok. Baiknya dia itu karena belum ketemu yang jelek. Kalau sudah ketemu yang jelek, ikut jelek nanti dia. Paham itu? Jadi orang baik yang hatinya belum baik,
Apa tadi? Adalah orang yang jelek yang belum menampakkan kejelekannya. Paham Bapak Ibu? Iya, karena dengan kosongnya hati dari kebaikan dia yang besar, yaitu mengenal Allah, walaupun kelihatannya baik, sebenarnya dia itu bukan orang baik. Cuma potensi untuk jahatnya belum ada. Makanya nanti kalau potensi jahatnya datang, baik apa enggak? Contoh sederhana, ada kantor, pejabatnya di situ korupsi, terus dicarikan pengganti. Penggantinya ini tidak kita ketahui korupsi, baik apa buruk? Hah? Penggantinya ini loh, baik, terus kita jadikan. Setelah berjalan tahun, loh kok korupsi juga ya? Kenapa coba? Ya karena sebenarnya hatinya dia sama yang dulu itu sama. Yang ini sudah ketemu merah, ini belum. Ya, begitu ini ketemu merah, mari kita berteman, kan begitu. Karena udah sama-sama ketemu merah. Di situ pendidikan. Nah sekarang ini pendidikan kita hancur. Ya. Enggak menanamkan kebutuhan hati yang baik. Sehingga punya potensi orang itu dzikrullah, butuh kepada Allah dengan besar. Sampai kadang-kadang kita juga heran loh, kita ini punya negara dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Loh kok sekolah mengenal Tuhan ini kok nggak menjadi pelajaran besar? Kan aneh. Loh kan aneh. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Hanya karena nggak mudeng. Nanti kalau dibicarain agama Ustadz, mengenal Allahnya serius, jadinya nanti tidak Bhinneka Tunggal Ika. Lewang Pancasila itu bintang dan kakinya burung Garuda itu nggak pernah berantem. Ya kan begitu kan? Bhinneka Tunggal Ika itu kan di kakinya burung Garuda kan? Bintang itu kan keturunan. Loh itu dua-duanya dipakai. Kalau mengenal Tuhannya betul, jadi penjahat apa enggak? Enggak mungkin. Justru orang yang tidak tahu memahami orang lain, istilah nasionalismenya tidak Bhinneka Tunggal Ika, kan begitu kan? Itu karena ketuhanannya rusak. Ya kan begitu. Kalau ketuhanannya betul, di situ aja diterangkan Esa, menunjukkan Ahad. Ahad itu berarti mengenal kesempurnaannya Allah. Ya kan begitu. Jadi kita ini sudah nggak karu-karuan. Akhirnya melahirkan generasi yang tidak pernah mendapatkan kebaikan yang standar. Ini kaum muslim Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi diterangkan Ibnu Qayyim, hati itu nggak bisa tenang, ya, kalau nggak mendapatkan kebutuhannya, yaitu apa? Punya ilmu tentang Allah, baru tenang. Yang kedua, hati nafsu itu nggak bisa tenang, nggak bisa sakana, tentrem, manut kalau dia tidak ditundukkan dengan mengenal Allah. Coba lihat ayatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Ini dalil. Orang yang punya kehidupan takut kedudukannya Allah, dia bisa mengendalikan nafsunya enggak? Bisa, nahan nafsa. Dan ini nggak bisa dibohongi, silahkan aja. Kedzaliman pasti terjadi kalau dia tidak mengenal Rabbul Alamin. Nafsunya nggak bisa dihentikan. Baik sebentar itu merencanakan yang lebih rusak. Itu nafsu manusia. Berhentinya kalau khaufa maqama Rabbi. Nafsu manusia itu akan tunduk kalau seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua hati. Allah juga menyebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan coba lihat, kalau orang hatinya begitu, jiwanya, nafsunya begitu, apanya yang jelek dari dia? Apakah dia tidak punya keindahan hidup? Justru itulah orang yang hidupnya indah. Ya.
Coba lihat potensi manusia, nafsu manusia. Kalau didolimi orang lain, inginnya apa? Itu kan potensi nafsu manusia kan? Tapi kalau dia didolimi orang lain, kemudian tidak ingin membalas, berapa orang bisa seperti itu? Padahal Allah juga membolehkan membalas kan? Dengan kisos yang sama. Tapi untuk kemudian saya tidak usah membalas. Berapa yang bisa? Kita udah ngaji sunnah lama, bolak-balik ngomong, Ustaz, saya kok jengkel saya sama fulanah kok nggak hilang-hilang ya Ustaz. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kaum muslim Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya kebutuhan mengenal Allah ini Masya Allah. Padahal Bapak Ibu ini tiap hari ini baca Al-Quran nggak berhenti, kan begitu kan? Tapi orang nyambung gitu. Ya, karena banyak penghalang-penghalangnya. Untuk mendapatkan tadabbur, padahal tiap hari diajarin mengenal Allah. Tadabbur itu di Al-Quran luar biasa. Tapi karena penghalangnya ini masih menutupi terus, akhirnya nggak ketemu-ketemu. Penghalang batin, penghalang dohir, terus menjadi jalan untuk merintangi dia. Akhirnya susah. Makanya kaum muslimin, doanya Rasulullah SAW untuk mendapatkan hati yang seperti ini, nafsu yang seperti ini, minta apa? Coba. Minta apa? Gimana? Hah? Minta apa? Iya, untuk mendapatkan hati yang tetap dan untuk mendapatkan nafsu yang terjaga. Diawali minta apa Rasulullah? Nah, hafal-hafal kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya kan begitu kan? Terus apa? Bukan yang itu. Lain, rizkonya didahulukan. Ya. Kemudian Nabi wa na'udzubika wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Setelah itu wa min qalbin la yakhsha. Setelah itu wa min nafsin la tasba. Jawabnya di sini. Enggak bisa dikasih hati yang tidak khusyuk itu jawabannya karena ilmu yang dicari tidak bermanfaat. Makanya kalau ilmu yang dicari itu tidak bermanfaat, hati enggak akan khusyuk. Kalau sudah hati nggak khusyuk, nafsunya nggak bisa tunduk, itu sudah pasti. Ya. Di sini Bapak Ibu, makanya kadang-kadang ada beberapa santri atau murid, kalau dia belajar setoran kitab sama saya, pokoknya kamu kalau setoran sama Abu Izini, satu kitab bisa 1,5 tahun, bisa 2 tahun. Saya bilang, kadang-kala ada santri 1 bulan setoran itu saya tolak. Maju mundur kamu, masih banyak yang salah. Besok lagi maju lagi, mundur kamu, masih banyak yang salah. Setelah itu, loh salah saya apa tuh Ustaz? Apa harokatnya ada yang salah? Enggak. Loh apanya? Terjemahannya? Terjemahannya ada yang salah? Enggak. Coba Ustaz tanya saya tuh, erobnya apa, ininya apa? Saya akan jawab. Kok sudah lama saya disuruh mundur? Yang salah itu adabmu. Masa kamu setoran kitab kakimu ngingkrang? Tahu ngingkrang Bapak Ibu? Baru dia kaget. Tidak ngerti. Kalau ilmu itu, ilmu yang nafi itu untuk masuk ke hati, banyak hal yang harus dijaga. Kadang-kadang orang nggak mikir lah, hari ini anak-anak kita sekolah apa? Jadwalnya sekian, bukunya sekian, tiap hari harus selesai ini, selesai ini, selesai ini, selesai ini. Nanti kalau nggak selesai, Pak Ustadz ini kok nggak rampung-rampung, kapan rampungnya kan? Dulu kita ini kalau belajar sama guru 1 kitab kadang sampai 3 tahun, itu ya nyaman-nyaman aja.
Karena hari ini perjuangan penuntut ilmu itu adalah mengejar materi ilmu. Bukan perjuangan ilmu kalau bahasanya saya dulu masih kecil, nyucruk ilmune guru. Beda kan? Kalau sekarang adalah ngejar dapat ilmu supaya cepat selesai. Kalau dulu kita belajar menuntut ilmu itu dibahasakan oleh orang tua, kamu itu harus nyucruk ilmune guru. Loh, beda jauh. Sehingga dulu kita nggak pernah mikir rampungnya kapan, itu nggak pernah mikir. Karena kita ingin mengambil ilmu yang ada pada guru, kehidupannya, ininya, dan akhirnya tertanam. Ya, kita cuma dinasihati sama guru, kamu nggak usah takut dengan masa depanmu. Kamu itu pembawa agama. Allah pasti tidak akan melantarkan kamu. Kayak gitu itu saya praktekkan, ya bener ya, nggak terlantar tuh. Tapi hari ini coba anak kita dikasih begitu. Apa iya toh Pak Ustadz, wong tetanggaku aja kerja siang malam juga nggak dapat. Apalagi saya cuma berjuang, nggak nyampe katanya. Kenapa? Ya karena menyerap ilmunya seperti itu, makanya hatinya tidak punya kekhusyuan. Ilmu yang nafi itu banyak hal yang harus dibicarakan. Dan itu sampai ada ulama menulis kitab khusus tentang doa ini. Doa apa tadi coba? Hah? Lu kok jadi hilang? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Itu doa ini dijelaskan oleh seorang ulama sunnah jadi satu kitab. Loh, itu ulama-ulama kita. Untuk siapa itu? Untuk umat ini loh, yang nggak dong-dong. Lah ulamanya sudah paham, sudah menikmati, sudah wafat di jalan Allah, sudah mulia. Lah nulis ini untuk apa? Mau dijadikan buku bestseller juga enggak? Siapa? Enggak ada. Apa itu kitabnya? Bayan fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf. Penjelasan keutamaan ilmunya salaf di atas ilmunya khalaf. Itu nerangkan doa tadi. Yang nulis siapa? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Terjemahnya nggak tahu ada apa enggak. Jangan berburu terjemahan Bapak Ibu. Berburu kitab aslinya itu loh. Burunya terjemahan terus. Makanya bikin pondok masyarakat biar belajarnya itu lebih mudah. Tahu pondok masyarakat? Jadi sak kecamatan tuh ngumpul penuntut ilmu semua, orang alim di situ duduk. Nah, itu nanti begitu. Nah, sing siji ndek pipis ning kono, sing siji ndek pipis ning kono, sing pipis kono, meh kesana tabrak ini. Wah, wis. Dulu para sahabat sampai diterangkan para ulama, kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Karena di Madinah Rasul bisa mendidik murid. Loh, ilmu yang didahulukan. Masjid sudah ada belum di Madinah? Belum. Masjid Haram sudah ada belum? Belum. Masjid Makkah udah. Ka'bah sudah ada, tapi Nabi memilih Madinah. Kenapa? Di situ ada umat Muhajirin, Ansar, Bani Aus, Bani Khazraj yang mereka menerima dakwah Nabi dan mereka siap dididik oleh Nabi siang malam di sana. Akhirnya menjadi manusia yang mulia. Madrasahnya Rasulullah itu begini, anak-anak mereka tiap hari ke sana kemari ketemu madrasah. Kalau anak kita tiap hari ke sana kemari ketemu gedung. Mana madrasahnya? Madrasahnya guru-guru yang tiap hari ketemu. Di jalan ketemu Ibnu Mas'ud, di jalan ketemu Ibnu Abbas, di jalan ketemu Ibnu Umar, di jalan, di mana-mana mereka punya ilmu. Di bawah pohon mereka dapat ilmu. Madrasahnya cepat mereka belajar. Hari ini pakai teng. Habis teng ngantuk, gurunya kesel pergi. Kapan
Kapan hatinya generasi kita ini akan bisa tumbuh? Susah. Ya. Makanya dulu waktu awal-awal dengan teman-teman para ustadz-ustadz yang bikin pondok, saya nggak bikin pondok sendiri. Saya bikin pondok masyarakat. Muridnya bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah begini, masih buta aksara. Tapi tak wajibkan belajar bahasa Arab. Ustadz-ustadz teman-teman saya, Abu itu aneh. Punya ilmu malah mbah-mbah yang diajar bapak-bapak. Lebih sini ngajar di pondok. Sudah kamu ngomong silahkan, saya akan begini terus. Kenapa? Dulu muridnya Rasulullah itu dari anak kecil sampai mbah-mbah. Dan mereka hidup dengan ilmu terus tiap hari dididik oleh Nabi akhirnya jadi orang mulia. Anak-anak mereka hidup dengan bangunan ilmu, bukan dibesarkan dengan sekedar simbol-simbol pendidikan yang jauh daripada pengajaran hati. Jauh dari pengajaran mendidik jiwa-jiwa yang mutmainnah. Susah. Dan dampaknya sudah contoh aja. Saya kadang sering ngomong sama teman-teman. Guru sekarang gimana mau bisa mendidik? Besok mau mengajar, malam disuruh buat TIU sama TIK. Apa itu TIU sama TIK? Nggak ada yang sekolah guru tuh di sini. Masya Allah, makanya nggak nyambung. Jadi kalau orang sekolah guru itu kalau mau ngajar disuruh membuat pembukuan tentang tujuan instruksional umum sama tujuan instruksional khusus dan ditulis. Besok yang mau diomong itu ditulis semuanya begitu. Sampai berapa lembar lah ketika ngajar besok bawa ini. Kalau yang pernah sekolah di FKIP atau SPG atau PGA pernah tahu. Nah itu begitu. Jadi dia bilang gimana? Itu pertama menunjukkan guru ini urung duwe ilmu disuruh ngajar. Yang kedua, semalaman itu udah begini, cekluk. Besok masuk, anak-anak bukunya dibaca ya, Pak Guru lagi sibuk. Karena mau ngajar sudah teler. Gimana mau bisa baik? Ya, susah. Gimana punya hati? Saya dulu sekolah guru itu kadang-kadang saya juga mumet sendiri. Iya mumet sendiri. Kadang-kadang kita ini pengen dididik jadi guru yang baik. Kadang-kadang kita ngelihat guru-guru kita juga piye toh ini. Ya saya pernah punya guru. Ini saya cerita sedikit. Baru masuk dia bawa 3 buku ilmu pendidikan. Siapa yang mau meringkas 3 buku ini? Pak guru ini mau ngajar apa? Masa murid disuruh meringkas? Habis itu temennya bilang, Pak, ada Pak yang mau. Siapa? Itu Pak, yang ditunjuk saya. La ilaha illallah. Kamu ini gimana? Wong saya nggak mau malah kamu tunjuk saya. Wah sini. Pokoknya kamu harus ringkas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya dengan ya gimana namanya disuruh. 3 buku saya baca selama 7 hari. Kemudian saya ringkas. Bisa enggak saya kasihkan guru saya. Pak ini Pak udah jadi. Ya terima kasih Mas Muin. Seminggu lagi guru saya datang bawa diktat. Terus semua siswanya harus beli diktat itu. Dan diktat itu ternyata ringkasan saya itu. Gara celelekan. Ya kadang-kadang saya itu mikir iki piye lagi nenek guru itu begini semua terus muridnya jadi piye saya. Dia terus kalau dia masuk dibaca halaman sekian sampai sekian. Enak banget ya tadi guru. Habis itu dia datang ke samping saya. Karena dia tahu kalau buku itu saya yang ringkas. PDKT sama saya. Di samping saya ngejak ngobrol. Saya punya usaha begini Mas Bin. Gimana? Kamu ikut ya? Loh, piye saya kadang-kadang. Akhirnya ketika disuruh semua siswanya suruh maju. Mana hasil yang dibaca? Semua ditunjukin. Lah aku ya bingung toh.
Lawang saya tadi diajak cerita sama beliau. Di sinilah aku terus lemocok kapan? Akhirnya saya bawa buku kosong ke depan. Pak ini Pak. Oh ya bagus. Lu kipi. La ilaha illallah. Saya kadang-kadang lah kayak gini terus murid-muridnya jadi apa? Jadi ini musibah Bapak Ibu. Pengajaran kita ini Masya Allah. Ini zaman tempo dulu ini. Zaman saya masih muda. Apalagi la ilaha illallah. Dulu belum ada guru demo. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana mendidik hati? Ya. Dan ini Bapak Ibu juga harus paham. Kenapa? Karena Bapak Ibu punya anak-anak yang mau dididik. Kadang-kadang Bapak Ibu juga lebih parah lagi. Ya kan? Anaknya nakal, pondok ke. Habis nakal lagi di pondok ke, baik sebentar diambil pulang. Padahal belum apa-apa. Akhirnya nakal lagi. Nah ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kembali kepada permintaan tadi. Dzikir di dalam hati dengan ilmu. Kalau Bapak Ibu punya kehidupan ilmu dengan Allah, insya Allah akan tercapai. Dan itu akan khusyuk. Dan inilah yang dimaksudkan kedekatan hamba kepada Allah. Ibadahnya akan ibadah yang tinggi dan mulia kalau hatinya punya kehidupan ilmu dengan Allah. Maka faedah ini kita coba sampai di sini dulu karena sudah masuk waktu zuhur. Insya Allah kita akan lanjutkan untuk menjelaskan bagian kedua pada pertemuan yang akan datang, yaitu di mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal dengan berzikir kepada Allah di dalam hati kita dan nafsu kita dengan ilmu yang nafi', yang darinya insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah untuk punya kehidupan yang jamal dan akhirnya kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akhiri majelis kita dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tasfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.